Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'du, usini wa usikum bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita terus mensyukuri atas segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah berikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dari lahiriah fisik kita dalam keadaan yang sempurna. Kedua bola mata kita masih bisa melihat dengan keindahan alam yang sangat luar biasa. Kedua telinga kita masih mendengar suara-suara yang beraneka ragam dengan jelas. Mulut kita masih bisa bicara dengan fasih. Begitu juga dengan organ-organ tubuh yang lainnya. Bahkan di saat kedua bola mata kita sedang terpejam, telinga tidak bisa mendengar. Akan tetapi ada organ tubuh yang tetap berjalan sesuai dengan fungsinya, yaitu jantung kita masih tetap mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Begitu juga dengan paru-paru yang terus menghembuskan udara, sehingga ketika di pagi hari tiba, dengan mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Maka jelas lebih dari 30 kali Allah mengulang dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan? Anak-anakku yang Bapak cintai, di bulan suci Ramadan ini banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini
Walaupun kondisi dan suasana saat sekarang sedang Allah uji kita dengan adanya virus corona ataupun COVID-19. Sehingga anjuran-anjuran pemerintah agar kita tetap melaksanakan perintah Allah walaupun kita berada di rumah masing-masing. Sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kita bersama keluarga kita di dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenikmatan yang mana lagi yang tidak kau dustakan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat yang berbeda. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. Anak-anakku, dalam kondisi tenggorokan kita yang kering, dalam kondisi perut kita yang keroncongan, ini adalah merupakan suatu pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini jauh lebih banyak dibanding dengan rasa haus dan lapar yang saat sekarang kita rasakan ini. Minimal ada 4 hal yang harus kita lakukan di dalam mensyukuri nikmat Allah ini. Yang pertama adalah zikrul mun'im, yaitu mengingat kepada yang memberikan nikmat kepada kita. Tiada lain dan tiada bukan. Yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kepadaku dan aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Tidak putus sampai di situ saja ayat tersebut. Washkuruli wala takfurun. Dan hendaklah engkau bersyukur kepada aku dan jangan sekali-kali engkau kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama tadi adalah zikrul mun'im, mengingat kepada yang berikan nikmat. Dengan tidak diminta. Rambut yang Allah tumbuhkan di kepala kita, dia akan memanjang dengan sendirinya. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menghitung helaian rambut yang ada di kepala kita. Karena saking banyaknya. Dan itulah gambaran kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Setelah yang pertama kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrul mun'im, yaitu mengingat kepada yang berikan nikmat. Yang keduanya adalah ta'atul mun'im, yaitu taat kepada yang memberikan nikmat. Ibadah puasa yang kita laksanakan ini adalah merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah. Salat yang kita tegakkan adalah merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah. Menuntut ilmu di jalan Allah. Dan kalian saat sekarang berada di SMA Negeri 8 Kota Bogor adalah merupakan salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul menganjurkan adanya suatu kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim.
Selanjutnya yang ketiga di dalam mensyukuri nikmat Allah adalah tasarrufun ni'am, yaitu menggolangkan ataupun membelanjakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kita ini suatu keyakinan bahwa apa yang kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam melaksanakan ibadah puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, kullu amal ibni Adam lahu, bahwa setiap amal perbuatan anak Adam adalah baginya, illa saum, kecuali saum, yaitu kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan pahala secara langsung kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Subhanallah. Di saat kita melaksanakan ibadah puasa, kedekatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat terasa. 11 bulan kita makan dan minum sekehendak kita. Di saat datang bulan suci Ramadan, stop. Kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini dalam rangka tasarruful mun'im, yaitu membelanjakan ataupun menggunakan, memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini sesuai dengan kehendak yang memberikan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kesehatan kepada kita, yo kita melaksanakan ibadah puasa. Allah berikan panjang umur kepada kita, yo kita manfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sudah populer bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik tingkah lakunya. Dan seburuk-buruk manusia wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluh. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek pula tingkah lakunya. Nauzubillah. Dan yang terakhir dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini adalah yang keempatnya adalah hafizun ni'am, yaitu memelihara, menjaga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri kepada nikmat Allah. Min ibadihi syakur, yaitu termasuk dari hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan penuh harapan agar kita yang senantiasa mengikuti sedikit demi sedikit apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-muttaqin al-mukhlisin, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ikhlas di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah pula kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan dari yang singkat apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi anak-anak di SMA Negeri 8 Kota Bogor ini.
Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi hidayah wa taufik wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban.